Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pagi C, kelompok 1. Saya sendiri Vina Novitasari dengan NIM 19135126. Saya sendiri Putri Aprilianti dengan NIM 19135187. Sini kami bertemakan perpustakaan dan pertama-tama kami akan menjelaskan skripnya terlebih dahulu, setelah itu baru program. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kode nektar perpustakaan. Di folder perpustakaan itu ada config. Di config itu ada autoload di sini. Terus kita tuh harus mengganti di line 61 ini. Bisa mengganti atau menulisnya dengan database sama session. Kita juga boleh tidak menuliskan session, tapi keamanannya kurang. Selanjutnya ada config. Config di sini tuh kita harus menuliskan HTTP localhost perpus. Kenapa harus menuliskan? Jadi ini tuh harus ditulis agar bisa memanggil localhost di websitenya. Selanjutnya ada database PHP. Di database ini tuh kita menuliskan DB perpustakaan. Terus ada controller. Fungsi controller itu untuk memanggil model melakukan akses ke basis data dan melakukan validasi cek terhadap data. Di controller ada beberapa file, yaitu admin PHP, fungsinya untuk menampilkan semua tampilan yang ada di admin. Terus CMHS fungsinya untuk menampilkan semua yang ada di CMHS. Terus ada login PHP fungsinya untuk menampilkan tampilan yang ada di login. Selanjutnya ada folder model. Folder model itu fungsinya untuk mengatur tampilan atau output yang tampil di layar seperti gambar, terus data, dan lain-lain. Di model juga ada beberapa file yang harus kita masukkan, yaitu ada madmin, buku, terus mkembali, terus mlogin, terus mahasiswa, sama mpinjam. Selanjutnya ada folder view. Fungsinya untuk mengatur tampilan atau output yang tampil di layar. Ada beberapa folder view di dalamnya. Ada dua, yaitu admin sama MHS. Di sini ada folder admin. Folder admin di sini tuh seharusnya ini tuh disimpan di folder admin. Kenapa kita nggak disimpan di folder admin? Karena kita membuatnya sesuai dengan setiap pertemuan yang Bapak berikan. Jadi Bapak tuh mengelompokkannya file ini tuh di akhir pertemuan. Selanjutnya di file-file admin tuh ada login PHP, buku.php, database, detail admin, detail buku, detail kembali, detail MHS, detail pinjam, edit.php, edit kembali, edit MHS, edit pinjam, kembali.php, mahasiswa.php, pinjam.php, print buku, print kembali, print mahasiswa, print pinjam, report buku, report kembali, report MHS, sama report pinjam. Yang kedua, ada folder MHS. Di folder MHS itu tampilan buat mahasiswa yang terdiri dari beberapa file, yaitu folder template, terus detail MHS, sama login MHS. Selanjutnya, kalau kita mau memasukkan foto, kita bisa simpan foto di aset, terus ke foto ke sini. Nah, untuk membuka programnya yaitu kita menuliskan di sini localhost perpustakaan. Lalu akan memunculkan login admin perpustakaan, yaitu dengan mengisikan username dan password. Nah, di sini saya dari kelas pagi C, kelompok 1, saya sendiri yaitu Vina Novitasari 19135126 dan teman saya Putri Aprilianti 19135127.
187. Nah, pertama-tama di sini saya akan memasuki admin dengan username admin dan passwordnya 111. Akan memunculkan admin mahasiswa dan tampilan yang ada di perpustakaan. Nah, di sini seperti ada buku, mahasiswa, peminjam, dan pengembalian. Lalu di forum buku, kita klik buku, akan menampilkan data-data buku yang sudah ada di dalam perpustakaan. Di sini juga terdapat 3 aksi, yaitu detail, hapus, dan edit. Misalkan kita pilih salah satu, yaitu Dilan 1991 dengan pengarang Pidi Baik, halamannya 344 dengan jumlah buku yang ada di perpustakaan yaitu 24 dan sinopsisnya novel kedua. Di sini saya akan melihat detailnya. Nah, di sini akan memunculkan detail buku Dilan 1991. Lalu forum hapus, ya nanti kita akan menghapus. Tapi kita edit dulu, misalkan si jumlahnya itu ada yang minjam 5 buku, sehingga sisa 19. Di sini kita akan simpan. Nah, jika kita akan menghapus, kita bisa menghapusnya. Yakin Anda ingin menghapus? Oke. Nah, di sini ada tampilan buat menambahkan data buku. Kita klik, nah seperti ini tampilannya. Misalkan tadi yang kita telah hapuskan Dilan 1991 dengan pengarang Pidi Baik dengan halaman 344 dan misalkan jumlah bukunya 19. Nah, sinopsisnya novel kedua dari Dilan 1990. Lalu kita akan memasukkan foto cover novel Dilan 1991. Nah, ini dia. Kita simpan. Lalu, nah di sini ada Dilan 1991 dengan pengarang Pidi Baik. Seperti itu. Misalkan kita ingin membukanya dengan mengeprint. Nah, di sini akan mengeprint semua data buku yang ada di perpustakaan. Misalkan kita hanya ingin memerlukan PDF-nya saja, kita bisa mendownload PDF-nya. Nah, seperti ini. Dan kita akan membuka PDF-nya. Nah, tampilan PDF-nya akan seperti ini kurang lebihnya. Dan sinopsis dan data-data yang ada di dalam data buku perpustakaan. Lalu di sini selanjutnya ada print. Nah, kita juga bisa langsung mengeprint data yang ada di dalam perpustakaan dengan mengeklik print, langsung kita print saja, itu bisa langsung. Nah, ada file Excel-nya juga, dan CSV dan COFI. Selanjutnya yaitu ada data mahasiswa. Nah, di admin juga kita bisa melihat detail setiap mahasiswa, menghapus data mahasiswa, dan mengedit data setiap mahasiswa. Tambah ekspor dan print juga fungsinya sama seperti buku. Lalu di sini ada peminjaman, yaitu di mana data setiap mahasiswa yang meminjam buku akan dimasukkan ke data pinjam. Dengan menambahkan data pinjam, mahasiswa setiap yang meminjam buku, datanya akan dicantumkan di sini. Di sini juga admin bisa melihat detail mahasiswa yang meminjam, menghapus mahasiswa yang meminjam, dan mengedit mahasiswa yang meminjam. Juga mengekspor dan mengeprint data mahasiswa yang meminjam. Begitu juga dengan data pengembalian. Di sini data pengembalian juga sama fungsinya seperti yang
sebelum-sebelumnya. Ada tambah data mahasiswa, ekspor dan print, detail pengembalian, menghapus pengembalian, dan mengedit pengembalian. Nah, setelah semuanya yang ada di data admin sudah dijelaskan, lalu kita logout dan akan memanggil data login mahasiswa. Contohnya saya mahasiswa akan memasukkan data saya, yaitu dengan NIM 19135121. Nah, mahasiswa bukan username yang dimasukkan, melainkan dengan NIM-nya. Kan setiap mahasiswa akan mempunyai NIM masing-masing, sehingga itu yang membedakan mahasiswa akan bisa login di mahasiswa masing-masing tanpa keliru atau orang lain tidak bisa membuka NIM seseorang. Dengan password-nya juga diberikan, yaitu saya dengan password 123. Kita login. Nah, seperti ini tampilan mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa melihat detail mahasiswanya sendiri atau melihat detail dirinya sendiri, yaitu dengan NIM, nama, jenis kelamin, agama, nomor telepon, alamat, tempat tanggal lahir, dan foto kita sendiri. Di sini mahasiswa tidak bisa mengakses seperti admin yang bisa mengedit, menghapus, menambahkan, mau mengeprint. Mahasiswa hanya bisa melihat tanpa bisa membuat inputannya sendiri. Seperti itu, kurang lebihnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.